Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat sore. Shalom. Shalom. Kurang semangat. Lebih semangat lagi. Shalom. Shalom. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Saya melihat wajah-wajah yang sangat diberkati Tuhan sore hari ini. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tanganmu. Sekarang kasih salam kiri kananmu, katakan kamu pasti diberkati Tuhan lebih lagi. Pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berkat Tuhan nyata dalam hidup orang yang percaya. Karena sesungguhnya di saat kita mencari Tuhan dengan sungguh hati, firman Tuhan janjikan bahwa makanan kita pasti diberkati, air minuman kita diberkati Tuhan. Bahkan sakit penyakit dihalau dari setiap kehidupan kita. Amin. Yang setuju kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari bersatu sejenak di hadapan Tuhan sore hari ini. Mari mulai ingat kembali kasih Tuhan, mulai ingat kembali pertolongannya yang tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Mari mulai ingat kembali akan yang memegang erat setiap kehidupan kita, memelihara kita dengan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami orang yang bersyukur di hadapan Tuhan sore hari. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Mari mulai bersyukur di hadapan Tuhan sore hari. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih ya Pertolongan yang terlambat bagi kami. Allah yang memelihara hidup kami. Allah yang memberkati hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami datang dengan ucapan syukur sore malam hari ini Tuhan. Karena kebaikan-Mu, kasih setia-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami boleh beraktivitas bersama dengan Tuhan. Itu semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi Roh-Mu yang menyertai kami, memampukan kami sampai pada sore malam hari ini Tuhan. Dan saatnya Tuhan, sore malam hari ini kami mau datang di hadapan Tuhan. Kami merindu kuasa Tuhan dinyatakan bagi kami lebih lagi. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan Yesus melalui hadirat-Mu yang dinyatakan di tempat ini. Kuasai setiap hati dan pikiran kami sore malam hari ini. Biar fokus kami sore malam hari ini hanya cari kerajaan sorga dan kebenaran di tempat ini. Mari datanglah kerajaan-Mu di tengah-tengah setiap kami. Jadilah kehendak-Mu dalam ibadah yang kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Mari buka hati kita lebih lagi buat Roh Kudus yang dinyatakan bagi setiap. Datang Roh Kudus, ku rindu dengan minyak yang baru hatiku mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Urapan-Mu mengubah hidupku.
hadapan Tuhan. Katakan, datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Ini kerinduan kami Tuhan. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Urapanmu mengubah hidupku. Sama-sama katakan, Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah. kami jemput umat Tuhan untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Katakan, Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. sama-sama lebih lagi katakan, Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. bawa kami lebih lagi Tuhan malam hari ini. Lebih lagi, tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah. Mari umat Tuhan angkat kedua tangan kita. Satu yang ku rindu, bersekutu. Ini yang menjadi kerinduan kami malam hari ini Tuhan. Bawaku Kami rindu lawatan Tuhan tercurah atas setiap kami. tinggal di Mari lawat setiap umat-Mu Tuhan. Ada lama syakara lama jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Kita kasih tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Sama-sama. Ku yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah. Sekali lagi mari bersama-sama dengan selamat ini. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya.
kami dengan hadirat-Mu ya. Haleluya, haleluya. Hadirat-Mu ya Tuhan, hadirat-Mu ya Tuhan. Kami nikmati ya. Mari angkat suaramu, angkat hatimu sembah Yesus sore hari ini. Kami segenap hati kami memuji-Mu ya Tuhan, menyembah-Mu ya Tuhan. Yesus salahku yang berkasih, tiada yang seperti Engkau. Puji-pujian segala hormat hanya bagi nama-Mu, Setiamu hanya bagi asal nama-Mu ya perbuatan di dalam Yesus. Terima kasih Besar Tuhan, terima anugerah-Mu, kasih besar Tuhan. setiamu. Segala pujian, segala kemuliaan, segala Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus yang layak disembah, hanya Yesus yang layak terima pujian kami. terima kasih ya Hanya Yesus yang layak diagungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar. Haleluya. Mari lawat nama setiap kami Tuhan. Mengalir kuasa-Mu, mengalir penuhi iman-Mu. Yesus, Yesus. Hanya nama-Mu besar setiamu. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Mari nikmati hadirat Tuhan sore hari. Mari jangan pandang kiri kananmu, datang pada Tuhan lebih lagi sore hari. Mari tanggalkan apa yang menjadi pergumulan di hadapan Tuhan. Terus menyembah Tuhan, terus berkatakan mazmurmu, terus berkatakan percayamu di hadapan Tuhan sore hari. Mari sore hari ini apa yang kau percaya kepada Tuhan, perkatakan itu di hadapan Tuhan. Apabila saudara percaya Dia sanggup membela, katakan Engkau pembelaku, Engkau yang memeliharaku dengan sempurna. Tak ada yang selain Engkau Yesus. Terima kasih. Ini yang kami perkatakan, percaya kami di hadapan Tuhan sore hari. Amin. Bahwa kami rindu lebih lagi tenggelam dalam hadirat Yesus. Karena lebih baik satu hari di belakang daripada kami di tempat lain. Karena hanya dekat Allah saja rasa tenang hati setia. Dan hanya daripada mula pertolongan. Terima kasih.
Kalau saudara tidak keberatan, boleh angkat kedua tangan kita di hadapan. Terima kasih Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat kami memujimu, memujimu hadapanmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemuliaan. Mari umat Tuhan saja angkat suaramu, angkat hatimu, angkat tangan kita, katakan, lebih baik. Sekiara laba ya daripada 1000 hari. 1000 hari kita Senap hati kami mau memujimu. Yes. Alaba syakara alaba ya. Alaba kita kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Oh, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat. Dengan segenap hati kami mau memujimu, oh Yesus. Menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati ya Tuhan. Dan menikmati semua kemurahan. Yang percaya sama-sama katakan, dan menikmati ya Tuhan, yang menikmati semua kemurahan-Mu. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Setiap kita yang telah diberkati Tuhan, yang merasakan kebaikan Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus. Haleluya. Sungguh kami mengucap syukur buat yang kuat sore malam hari. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mau rindu lebih lagi tenggelam dalam hadirat Tuhan, bahwa kami lebih lagi menikmati sukacita surga yang Tuhan sediakan bagi kami. Karena yang kami percaya bahwa Engkau hadir tengah-tengah setiap kami. Terima kasih Bapak. Kami akan bersorak-sorai memuji Tuhan, menari bagi Yesus Kristus Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya pokok pujian kami ya Tuhan. Pujilah namamu Yesus Kristus Tuhan, di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama yang ajaib, nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Setiap kita yang percaya, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Nah, saudara boleh salam kiri kanan sekali lagi, katakan kamu disayang Tuhan. Haleluya.
sama-sama sore hari ini. Tunggu sebentar. Kita sama-sama angkat tangan kita dulu di hadapan Tuhan. Waktu rapani kepala haru yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesinilah diberitakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Mari menari bagi Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menari bagi-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ayo sama-sama Mon Hermon Church. Sama-sama kita katakan pujian. One, two, three. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya. Saudara boleh lihat kiri kanan kita katakan. Bila saudara Seiman hidup dalam persatuan. oh betapa indahnya. Oh, betapa indahnya Haleluya. dan betapa eloknya. Yes, haleluya. Lihat kiri kananmu katakan. Saudara seiman hidup dalam persatuan. Ayo sama-sama Mon Hermon Church angkat tangan kita katakan. Waktu rapani kepala haru Yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Ayo Hermon mengalir ke dalam hidup kami ya Tuhan. mengalir ke bukit Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Kesinilah. Kesinilah diberitakan Tuhan Agar berkatnya tercurah. berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Sekali lagi katakan. Oh betapa indahnya. Haleluya. Saudara percaya, amin? Betapa indah kita ada di tempat ini untuk sama-sama bersatu. Karena kita percaya di sanalah dicurahkan berkat. Amin. Di sini juga Tuhan curahkan berkat. Masih terus mau memuji Tuhan, saudara? Berikan tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Sebab Allah kita adalah Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Yuk sama-sama kita mau bertepuk tangan, saudara. Terima kasih Tuhan. Ini yang kami percayai. Ini yang kami yakini Tuhan. Engkau adalah Allah yang sanggup bagi setiap kami. Mari bersama-sama katakan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan
segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Mari sampai kita bertepuk tangan bagi Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi kita mau katakan pujian ini. Terima kasih. Apa yang tak pernah dilihat mata, katakan yang tak pernah didengar, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Mari bersama-sama kita katakan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Mari bersama-sama katakan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Ini berkata dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Mari katakan haleluya. Siapa yang percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah, saudara? Amin. Ya, kuasa Tuhan tidak pernah berubah bagi setiap kita yang percaya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita percaya di ibadah praise and worship pada malam hari ini, kita harus meyakini Bapak Ibu Saudara bahwa ada kuasa yang dahsyat dan luar biasa di dalam pujian dan penyembahan. Tadi pagi dalam saat teduh ada satu perenungan kebenaran firman Tuhan tentang Yosafat, Bapak Ibu Saudara. Ya, di tengah pergumulan yang dihadapi ketika dia diserang oleh berbagai bangsa, tapi dia memilih para tim pemuji dan penyembah untuk menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan yang luar biasa, waktu pujian penyembahan dikumandangkan, waktu pujian penyembahan dinaikkan kepada Tuhan, Tuhan berkarya. Ya, Tuhan yang memberikan kemenangan. Bilang sampai kanan kirinya, Tuhan yang berikan kemenangan. Tuhan yang berikan kemenangan. Kalau Tuhan yang sudah berikan kemenangan, pasti saya ada lawan. Tidak ada lawannya. Ya, nah untuk itu, mari pusatkan hati kita hanya kepada Tuhan. Lewat pujian dan penyembahan, lewat nyanyian yang kita naikkan kepada Tuhan, mari kita arahkan hati kita hanya kepada Dia, Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang begitu baik buat setiap kita. Allah yang begitu mengasihi setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara dalam waktu beberapa detik ke depan, naikkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Kalau ada doa-doa yang dijawab, bilang terima kasih ya Tuhan. Kalau ada kekuatan yang kau rasakan sampai hari ini, kau bisa ada sebagaimana engkau ada, bilang terima kasih. Kalau banyak pertolongan, perlindungan Tuhan yang saudara alami dalam hidup ini, bilang terima kasih ya Tuhan. Kau begitu baik buat kami. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Kau baik bagi kami Tuhan. Kami datang kepadamu ya. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan.
dalam hidup ini. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya pada Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. ini yang kami imani Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya pada Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Ayo sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita katakan Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Dengan segala kerendahan hati kita mau datang kepada Tuhan. Mari angkat tangan kita kepada Dia. Kita katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman,
Yesus ku percaya, Yesus kami percaya, Yesus ku percaya padamu. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau begitu baik buat kami. Terbukti kalau sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada dalam berkat Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan. Kami sadar itu semua karena kebaikan-Mu bagi setiap kami. Tuhan, kalau kami merenungkan, ada begitu banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan itu tidak kami lupakan. Terus kami ingat, terus kami ingat, terus kami ingat. Kalau Tuhan sanggup menolong kami di masa-masa yang lalu, maka Tuhan yang akan sanggup menolong kami di masa-masa sekarang dan di masa-masa yang akan datang. Untuk itu ya Tuhan, saat ini berfirman-Lah bagi kami anak-anak-Mu di tempat ini. Kami butuh kebenaran-Mu, kami butuh firman-Mu. Ada begitu banyak kenyataan-kenyataan yang harus kami terima di dunia ini Tuhan. Tapi kami mau tunduk kepada satu kebenaran yang mengalahkan kenyataan yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami mau sama-sama duduk diam. Biarlah Tuhan berfirman bagi setiap kami. Sampaikan isi hati-Mu, Roh Kudus memberikan kami hikmat marifat, pemahaman pengetahuan, pewahyuan untuk kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Terpuji dan mulia nama-Mu Bapa. Kami berjanji mengembalikan segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi satu nama, Tuhan Yesus Kristus di tempat yang maha tinggi. Maka setiap kita yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama berkata, amin. Baik, saya berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa ya, kelihatan dari cara saudara memuji dan menyembah Tuhan yang begitu excited. Ya, karena kita percaya saudara, kenapa? Kita harus melatih hidup kita untuk terus mau memuji dan menyembah Tuhan. Kenapa? Karena umumnya manusia lebih suka bersungut-sungut. Betul nggak? Ya, di traktir A, traktirnya cuma begini, udah sungut-sungut. Di traktir B, cuma begini. Padahal udah syukur di traktir. Ya kan? Nah, kecenderungan manusia sukanya bersungut-sungut. Tuhan jawab doanya, sungut-sungut. Tuhan gak jawab doanya, lebih bersungut-sungut. Tuhan tolong, ya Tuhan kok tolongnya nanggung-nanggung, bersungut-sungut. Gak Tuhan tolong, makin bersungut-sungut. Ya, tapi saya berdoa, saya berharap kita semua di tempat ini menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh. Bilang samping kanan kirinya tangguh. Ya, saya percaya hanya anak-anak Tuhan yang tangguh yang ada di sorga. Betul gak? Ya, hanya anak-anak Tuhan yang tidak menyerah, tidak kompromi sama dosa, hidup dalam kebenaran. Ya, itu yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Kenapa kita melakukan hal itu? Meresponi kasih karunia, anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Sehingga perubahannya from inside to outside. Betul nggak? Ya, perubahan dari dalam, keluarnya di luar, saudara. Buat apa kita hanya mempercantik manusia lahiriah kita, sementara kalau badai, masalah, datang pergumulan, ya kan? Cepat sekali sakit hati, cepat sekali kecewa sama Tuhan. Ya, makanya kita bersyukur kita ada di tempat ini, saudara, kita dalam satu keluarga Mount Hermon Church. Ya, kita sama-sama belajar, banyak belajar, didewasakan. Bapak Gembala sering menyampaikan khotbah serial, Bapak Gembala sering menyampaikan bagi setiap kita hal-hal yang penting untuk memberikan pondasi dalam kehidupan kita. Supaya apa? Manusia innernya itu loh. Kalau innernya kuat, saudara, dimanapun ditempatkan, dia nggak akan goyah. Ya, makanya kalau bangun rumah, saudara, jangan pusing sama bangunannya. Saudara harus peduli sama pondasinya. Secakep-cakepnya tuh bangunan, kalau pondasinya nggak benar, saudara, dikelepek sama ayam juga roboh tuh, saudara. Ya, tapi kalau bangunannya, ya kan, kalau pondasinya kuat, saudara, dia bisa nyanyi meskipun badai silih berganti, rumahku akan tetap kuat, gitu. Kenapa? Karena punya pondasi yang kuat, yang kokoh. Makanya bersyukur, saudara. Kenapa sih ada yang namanya pujian penyembahan? Karena waktu kita ada dalam pujian penyembahan, saya nggak tahu ya, Bapak Ibu Saudara. Kalau saya ngalamin, setiap kali
kita memberikan hati kita untuk siap memuji dan menyembah Tuhan, entah kenapa itu ada sukacita loh. Ada kekuatan. Apalagi dalam setiap lirik lagu yang sering kali kita nyanyikan. Ya, sehingga saudara, waktu kita memuji dan menyembah Tuhan tuh fokusnya itu berubah. Fokusnya kepada apa yang Tuhan katakan, bukan apa yang terjadi dalam hidupku. Ya, kalau apa yang terjadi dalam hidupku bisa berubah-ubah. Tapi kalau apa yang Tuhan katakan, saudara percayalah, kalau Tuhan sudah berkenan dalam kehidupan saudara, mau ada banyak orang menjatuhkan saudara, nggak akan bisa. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan saudara, mau saudara ngangkat-ngangkat diri pun, sorry, tak bisa. Ya kan? Makanya ada lagunya nih. Ini saya nggak latihan sih saudara ya. Coba Pak G, Pak. D, coba. K dulu, Pak. K dulu. Meskipun 1000 tangan manusia menarimu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Saya ingat saudara, beberapa waktu yang lalu, saya ini masih belajar loh saudara ya. Ada kelas seminar tentang Bapak, saya ikut. Ya. Ada kelas seminar Beyond Sukses, saya ikut saudara. Ya, yang dipelopori oleh John Maxwell, saya ikut saudara. Nah, waktu saya ikut ada sesi sharing saudara. Sesi sharing. Sharingnya itu bukan sharing firman Tuhan, tapi sharing pengalaman. Ya, saya ingat banget Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Pada waktu itu dalam sebuah ibadah yang dilakukan rutin saudara. Ibadah oma-oma dan ibu-ibu saudara yang kasih Tuhan. Saya main musik kala itu. Waktu saya main musik saudara, firman Tuhan lagi dibagikan oleh seorang ibu pendeta. Ya. Nah tiba-tiba saudara ada dua anak muda masuk. Ya, anak muda ini saya kenal itu adalah anak didik saya. Anak didik, anak murid saudara. Tiba-tiba di tengah khotbah dia bilang, ibu-ibu jangan percaya sama dia. Dia nunjuk saya saudara. Ya kan dia ini sesat. Wih saudara. Tadinya dengar firman semua langsung melihat di saya saudara. Ya seperti tertuduh rasanya. Malu gak saudara? Malu. Ya tapi entah kenapa saudara. Saya diem aja ngelihat itu anak senyum-senyum. Saya senyumin aja saudara. Ya pada dalam hati Tuhan. Ini ngapain dua bocah ini datang ya. Tiba-tiba ya, ketua persekutuan doanya saudara. Dia bilang begini. Weh kamu tuh masih muda. Saya lebih kenal kamu daripada saya lebih kenal Nixon daripada kamu. Sekarang jangan ngerusuh pulang. Ya kan pulang saudara. Ibadah terus berjalan. Sempat malu saudara. Saya malu. Ya malu. Masa digituin gak malu kan malu ya saudara ya. Tapi saudara saya bersyukur ada ibu-ibu dan oma-oma yang selalu support dalam persekutuan doa itu. Dia selalu doain saya sampai sekarang nih saudara. Nah singkat cerita berjalannya waktu saudara, kedua anak muda ini salah satunya suka sama adik sepupu saya. Pacaran lah mereka sama adik sepupu saya. Saudara bisa bayangkan? Nah tiba-tiba acara keluarga datanglah dia. Datang bertamu. Kan gak bisa pateng-tengon saudara. Yang tuan rumah kan saya. Ya, tapi waktu dia lihat saya, dia langsung berkata, Kak maafin saya. Ya waktu itu saya melakukan hal-hal yang sepertinya bodoh. Ya udah saya bilang gak apa-apa. Biasa itu. Namanya juga masih muda. Makanya masih muda, orang masih muda tuh perlu dibimbing. Ya, sama orang-orang yang lebih bijaksana. Ya, sama yang lebih tua, saudara puji Tuhan. Nah singkat cerita saudara, saya belajar dari situ. Mungkin pada waktu itu sepertinya saya sedang dijatuhkan. Saudara. Tapi kalau Tuhan yang bela kita saudara, maka saya percaya tidak ada yang bisa menjatuhkan kita. Ya, makanya saudara bersyukurlah kita punya Tuhan yang ajaib, punya Tuhan yang luar biasa. Nah hari ini saudara kasih oleh Tuhan, saya rindu sekali menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, be better not bitter. Wah apa bedanya nih saudara ya? Gak apa-apa kita sama-sama belajar. Jadi menjadi pribadi yang lebih baik bukan menjadi pribadi yang lebih buruk. Ya, be better itu artinya menjadi pribadi yang lebih
baik. Bukan bitter. Bitter itu artinya pahit. Coba bilang sama-sama pahit. Pernah gak ngelihat muka teman kita mukanya? Pahit. Ya, saya percaya mungkin kita punya pengalaman, saudara. Bahkan bukan teman kita, kadang-kadang saudara, muka kita juga pahit. Gitu ya. Cemberut, tidak bersemangat, tidak mengekspresikan sukacita, ngedumel, kelihatan dari mukanya. Pak, biarin muka saya begitu, yang penting hati saya penuh dengan damai sejahtera Kristus. Saudara, from inside to outside. Kalau inside-nya good. Betul nggak? Inside-nya good, outside-nya juga good. Kalau inside-nya bagus, kata-kata yang keluar dari mulutnya juga bagus. Kalau inside-nya bagus, saudara, saya kadang percaya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, manifestasinya pasti menjadi berkat. Nah, saya berdoa, saudara. Saya percaya, Bapak Gembala juga berdoa. Kita semua juga sama-sama berdoa. Agar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dari hari ke hari. Dulu kita cari Tuhan karena A, B, C, D, E, F, G. Naik kelas. Sekarang kita cari Tuhan bertekun setia. Sebab Tuhan sudah banyak berbuat baik sama kita. From inside to outside. Makanya hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang. Terus. Tapi semangat yang patah. Keringkan tulang, gak mau hati yang gembira. Tuhan senang. Saya percaya Tuhan juga senang melihat anak-anaknya semakin hari, semakin bertumbuh serupa dan segambar dengan Kristus. Bukan semakin hari semakin pahit. Baru diajak ngomong sedikit, nyolot. Shalom, shalom. Kenapa nanya-nanya shalom, shalom? Aduh. Apa kabar hari ini? Nanya-nanya, pengen tahu. Mau tahu atau mau tahu banget? Kepo banget sih. Hah, udah pahit. Saudara, bagaimana orang mau kenal Tuhan lewat hidup kita? Kalau baru shalom. Apa shalom, shalom? Ada udang di balik rempelak ya? Udah pahit. Bahasanya pahit. Nah, saudara, menarik nih saudara. Next. Ini namanya agak susah. Ya, founder and CEO of Selling Power. Di situ saya tidak tulis namanya. Tapi di sini bernama Gerhard Schwartner. Ya, ini namanya Gerhard Schwartner. Ia menemukan sesuatu yang paradoks. Ada ribuan judul buku di perpustakaan tentang kesuksesan. Yang hobi baca buku pasti setuju nih saudara. Ya, kalau saudara pergi ke perpustakaan nasional, pasti banyak buku-buku tentang sukses. 3 langkah menuju sukses. 2 langkah menuju sukses. 5 langkah menuju sukses. Ya, semua kesuksesan banyak bukunya. Tetapi saudara, sedangkan buku tentang kesedihan dan kekecewaan sedikit. Padahal dalam observasinya menunjukkan bahwa kekecewaan merupakan pengalaman yang lebih akrab. Betul gak sih saudara? Pas saya salah khotbah di sini nih saudara. Ya, jujur ya, jujur. Mana lebih banyak? Doanya langsung dijawab atau nunggu doanya dijawab? Ada prosesnya, betul nggak? Nunggu. Nah kadang-kadang orang pada waktu ngalamin proses yang namanya nunggu, saudara kalau langsung dijawab, saya percaya itu dahsyat, itu luar biasa. Tapi kalau Tuhan izinkan kita menunggu, karena Tuhan tahu kapan waktu yang terbaik. Kalau apa-apa diturutin, apa-apa diturutin. Saya punya anak saudara, kalau diturutin terus menerus, dia makan terus. Benar. Ya. Memang buah jatuh tidak jauh dari. Kok saudara langsung ketawa? Enggak apa-apa saudara. Ya. Tapi saudara,
anak saya ini luar biasa. Pokoknya kalau yang namanya makan, sukanya minta ampun. Nah kalau saya tidak berkata, udah ya nak. Bukan berarti saya jahat. Tapi lebih baik. Ya, supaya apa? Ya, supaya nggak makin tambun kayak bapaknya. Ya kata, bro, Thomas sudah ya nak, tapi nggak kebagian katanya gitu. Tapi saudaraku, Tuhan saya kena percaya, Tuhan kadang-kadang melakukan hal itu. Untuk apa? Tunggu ya nak, jangan cepat kaya dulu. Karena kalau kaya, nanti nggak datang ke gereja. Iya kan? Jadi Tuhan izinkan. Bukan berarti Tuhan jahat, bukan berarti Tuhan tidak. Justru karena Tuhan sayang. Tapi ada begitu banyak orang, kalau tiba-tiba doanya nggak dijawab, keciwir, kecewa. Next, nih ada ayatnya saudara. Ibrani 12 ayat 15 berkata begini. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kenapa? Kalau dia menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, supaya jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Setuju nggak nih saudara? Kalau orang yang hatinya pahit itu, waduh nggak ada orang suka dekat sama orang yang hatinya pahit. Betul nggak? Ya apa-apa berpikir negatif, apa-apa sensitif. Saya nggak suka saudara. Nah, orang-orang yang ngalamin kepahitan seperti ini, saudara, mungkin tidak menjaga hidupnya dari kasih karunia itu. Dia sudah mengalami kasih karunia itu, saudara. Tapi apa yang terjadi? Dia sengaja menjauh. Dia sengaja menjauh. Saya percaya saudara pasti ingat kisah perumpamaan tentang anak yang sulung dan bungsu. Betul nggak? Ya, si anak bungsu minta warisan. Itu sebenarnya sedang ngomong, Pak, cepat mati deh kau. Ya kan? Kalau dia minta warisan sebelum waktunya, dia sedang berkata apa? Pak, cepat matilah kau. Supaya aku dapat warisan. Saudara, apa yang terjadi? Padahal dia udah enak tinggal di rumah bapaknya. Tapi ada aja saudara. Akhirnya dia mulai menjauh dari bapaknya. Terus ngapain dia saudara? Tahu yang ceritanya ya? Dia menjaga babi. Dia menjaga babi, saudara. Jangan takut. Ya. Bahkan apa yang terjadi, saudara, dia kasih makan. Dan yang mengenaskan, sampai dia mau makan makanan babi pun tidak bisa. Ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Pertobatan. Pertobatan mengubah segala sesuatu, saudara. Akhirnya dia bertobat, dia mengakui dia salah. Dia pulang kembali kepada bapaknya. Dan saudara tahu, dikasih apa? Baju. Lambangnya artinya apa? Jubah. Jubah bicara tentang apa? Kau yang tidak layak menjadi layak. Oleh karena kasih karunia bapaknya. Bayangin loh saudara, bukan anaknya yang datang jumpai bapaknya yang tiba-tiba ngeliat, wih itu si Ucok tuh. Dia lari jumpai itu si Ucok. Terus yang kedua, apa yang dikasih? Kasutnya saudara. Ya, diganti kasutnya. Saya percaya orang yang bertobat pasti langkah kakinya beda. Betul nggak? Langkah kakinya suka untuk memuji Tuhan, nggak suka nendang orang, saudara. Ya, terus apa lagi dikasih cincin bicara tentang apa? Hubungannya dipulihkan. Sudah bayangkan. Nah, ada yang mengatakan bahwa itu anak yang terhilang. Tetapi ada juga yang mengatakan si sulung iri, cemburu, saudara. Akhirnya dia marah sama bapaknya. Siapakah yang terhilang? Ya, nanti mungkin Bapak Gembala pasti akan menjawabnya, saudara. Bagi setiap kita. Ya, di satu sisi memang yang dikatakan di sana adalah si bungsu yang hilang. Tapi dalam kasus itu kita bisa melihat ada begitu banyak orang yang sudah ngalamin kebaikan Tuhan. Gara-gara ngelihat orang baru bertobat tuh enak banget sih baru bertobat. Apa aja yang didoain dijawab oleh Tuhan, misalnya gitu. Cemburu. Padahal dia sudah ada di dalam kasih karunia itu. Kasih karunia itu cukup. Bilang samping kanan kirinya, kasih karunia itu cukup. Ya, cukup. Nah, kalau dia tidak merasa cukup, maka yang terjadi adalah pahit.
pahit. Next Pak. Kata pahit itu dalam bahasa Yunani adalah pikria, yang berarti pahit, rasa pahit, atau kecamukan. Kata ini biasa digunakan menggambarkan rasa sakit fisik. Saudara, kalau orang udah pahit itu, pasti kelihatan dari fisiknya. Gak punya semangat. Betul gak? Ya, coba lihat kanan kirinya, punya semangat gak tuh? Wah, berarti gak pahit, saudara. Ya, tapi kalau udah gak punya semangat, ada kemungkinan lagi pahit. Pahit juga bisa bicara tentang gak semangat nih Pak, kenapa gak ada duit? Lagi pahit dia sama Tuhan. Tuhan, kapan kau berkati saya? Mempengaruhi fisiknya. Yang kedua bukan saja fisik, tapi emosionalnya. Bukan saja emosionalnya, bisa mempengaruhi apanya? Spiritualnya. Tahukah saudara, ada begitu banyak orang yang kecewa sama Tuhan. Tuhan, kenapa engkau gak jawab? Tuhan, kenapa engkau tidak menolong saya? Makanya kekecewaan itu adalah perasaan tidak puas atau sedih karena harapan atau ekspektasi tidak terpenuhi. Kecewa itu artinya apa? Ekspektasi tidak sesuai dengan reality. Atau reality tidak sesuai dengan ekspektasi. Akhirnya menjadi kecewa, menjadi pahit. Nah, kenapa bisa pahit? Sekali lagi karena ekspektasinya atau realitanya tidak terjadi sesuai dengan ekspektasinya. Dia berharap Tuhan kau berkati aku, ikut Tuhan supaya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Tuhan bisa lakukan hal itu Bapak Ibu Saudara. Tapi saya kadang percaya Tuhan juga rindu mengubahkan karakter kita. Sehingga kalau kelimpahan itu datang, kita bisa mengelolanya dengan baik. Ini saya gak tahu ya saudara. Tapi pengalaman saya melayani dunia kerja, biasanya kalau papa-papanya tuh sukses, ring satunya sukses tuh, berhasil nih. Padahal saudara, papanya ini mungkin punya papa, itu orang biasa. Tapi struggle, bekerja keras, akhirnya menjadi orang berhasil. Anaknya ini saudara, punya anak. Anaknya punya anak, ketika anaknya yang pegang usahanya, bubar. Bubar. Ya. Kenapa saudara? Karena tidak bisa mengelola kelimpahan itu. Saya kenal dengan pemilik perusahaan saudara. Dia sampai bilang begini, saya pusing sama anak saya nih, Son. Kenapa? Saya kirim ke luar negeri kuliah di sana. Saya pikir udah oke. Hobinya itu mobil, ganti ban. Ganti ini, ganti itu, ganti ini, ganti itu. Disuruh kerja kagak mau. Ngomongnya kan masih ada papa. Bayangkan saudara. Kan ada papa. Saya bilang udah Pak, percayakan aja. Datang ke Indonesia, percayakan perusahaan Bapak. Aduh gak ada. Ya kan. Saudara, saya mau katakan bagi setiap kita. Seringkali dalam kehidupan ini saudara, bukan Tuhan tidak memberkati kita. Tuhan tuh sanggup memberkati kita. Tapi mau nggak kita mengelola dengan bijaksana segala berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Ya, saudara, apa kurangnya privilege anak itu? Dia anak orang kaya, punya perusahaan. Kalau saja saudara, kalau saja dia mau nurut, dia mau belajar, dia mau mengelola kesuksesan ayahnya, saudara. Malah saya percaya dia juga bisa berhasil. Tapi tidak sedikit orang yang papanya kaya, anaknya berubah 180. Kenapa? Karena tidak bisa mengelola usahanya. Kekayaan, kelimpahannya. Ya. Nah, berkaca dari hal ini, saudara, kekecewaan itu bicara tentang apa? Perasaan tidak puas dan sedih karena harapan dan ekspektasi tidak terpenuhi. Makanya saudara next dikatakan dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-31. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Karena dampak daripada kekecewaan itu, tadi saya sudah katakan mudah marah, sensitif, mudah sakit hati, mudah punya kepahitan, depresi, akhirnya meninggalkan Tuhan. Terakhirnya menjadi
gila. Atau ketika saudara, ada dokter mau ngetes pasien gilanya udah sembuh atau belum. Widih. Ada 2 yang dites saudara. Yang 2 dites. Oke, dokternya bilang begini. Oke pasien, sekarang saya mau tes kamu. Kamu sembuh atau enggak? Oh iya. Terus tiba-tiba saudara, ayo sekarang nyemplung. Ya kan? Nyemplung, ini ada kolam ya. Nyemplung, ya kan? Tiba-tiba saudara pasien yang nomor 1, dia nyemplung. Padahal kagak ada isi kolamnya. Menandakan dia masih gila. Waduh. Tapi dia senang. Karena yang satu dia tidak turun. Waduh, hatinya puji Tuhan dia sudah pulih. Memang kolam itu tidak ada airnya. Ya, jadi hanya orang yang masih gila lah yang terjun ke dalam air. Wih, senang saudara. Ya, dia masukin ke ruang dokter, dia tanya, waduh kamu udah sembuh ya? Saya senang banget, kamu udah lama di sini. Ya, sekarang kamu bisa pulang. Kan tadi kamu kan sembuh karena kamu tidak terjun ke dalam kolam itu. Ya iyalah saya nggak terjun pak, kan airnya dingin. Kan airnya dingin. Berarti masih gila. Berarti masih gila. Nah saudara, akibat kekecewaan bisa saja itu terjadi. Ya. Nah untuk itu saudara, saya kena percaya Tuhan mau kita menjadi lebih baik. Pribadi yang lebih baik. Saya nggak tahu apa yang akan saudara alami dalam panggilan saudara akan Tuhan. Tapi saya yakinkan, jika Tuhan bersama-sama dengan saudara, tidak ada yang bisa melawan saudara. Ya. Tapi saudara, tidak bisa tidak. Seringkali waktu kita berdoa, kita berharap kepada Tuhan. Tidak selalu apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan, tiba-tiba terjadi. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, saya berharap saudara tidak menjadi kecewa dan pahit kepada Tuhan. Ada beberapa hal saudara yang harus kita lakukan agar kita tidak menjadi pahit. Yang pertama ada, ayo baca sama-sama 2-3, reframing. Apa tuh reframing? Adalah mengubah cara pandang seseorang dalam melihat dan memahami sesuatu, kondisi dan keadaan. Sehingga menghasilkan perspektif yang benar, positif dan membangun. Dan ini akan menguatkan kita melewati segala hal dalam hidup ini. Arahkan pandanganmu hanya ke pribadi Yesus, kuasanya dan kedahsyatannya. Tahu saudara ada sebuah cerita menarik di dalam Alkitab yang bernama Yusuf. Di dalam kitab Kejadian. Betul gak saudara? Kalau saudara nanti baca, sebenarnya konklusi daripada kisah Yusuf itu ada di Kejadian pasal 50 ayat 20. Dikatakan begini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi, dia reframing saudara. Dia gak mau tenggelam di dalam reka-rekaan kakak-kakaknya. Tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara saya kena percaya Yusuf bisa kecewa sama Tuhan. Kenapa? Karena yang pertama saya mencatat dia dimasukkan sumur saudara. Kakak-kakaknya iri dimasukkan ke dalam sumur. Saudara punya kakak? Saudara punya saudara? Pernah memasukkan saudara ke dalam sumur? Saudara bayangkan sumur. Beda sumur sekarang sama sumur dulu. Sumur sekarang cetek-cetek, sumur dulu dualem. Bilang, dualem. Betul gak saudara? Ya mungkin setiap hari si Ucup berkata, Kak, angkat saya Kak, maafin saya ya Kak. Saya gak bermaksud merendahkan kakak, saya cuma menceritakan mimpi saya Kak. Satu hari, saya ngomong begini mau nangis nih saudara ya. Yang kedua, Kak, dingin. Kirimin selimut Kak. Dingin. Kak, makannya kurang. Kok cuma segini doang? Bayangin saudara. Tiap hari. Bilang tiap hari. Itu di sumur saudara.
Tapi kakak-kakaknya masa bodoh teing. Udah masukin sumur, dijual pula. Dijual pula. Udah dijual saudara, puji Tuhan ada yang beli. Makanya saudara kalau orang punya kualitas saudara, di apapun juga saudara Tuhan pasti bela secara luar biasa. Nah kalau saudara baca ya Yusuf itu kenapa bisa berhasil? Karena dia disertai oleh Tuhan. Sesederhana itu saudara. Nah kenapa dia bisa disertai Tuhan? Itu yang jadi pertanyaan. Karena saya kira percaya dia kenal Tuhan. Dia reframing hidupnya. Lalu yang kedua dijual sama saudara-saudaranya, dibeli sama si Potifar. Di rumah Potifar, udah tahu dong kondisinya kan? Rumah orang kaya. Potifar tidak perlu melakukan apa-apa lagi selain ngurusin. Saya mau makan apa hari ini? Karena semua telah diurus sama si Yusuf. Saking cekatannya saudara, Tante Poti naksir sama si Yusuf. Bayangkan saudara, Yusuf bisa saja. Saya nggak dilihat sama Om Poti ini. Poti kan lagi pergi jauh-jauh. Satu masa saudara tidak ada pengawal di rumahnya. Mungkin pengawal di rumahnya disuruh beli kopi di Ratu Plaza. Beli dulu kau ke Ratu Plaza. Kau juga beli dulu lah, kan di mana? Senayan sana. Ya, sampai tidak ada orang. Nah saudara, apa yang terjadi? Yusuf menolak, saudara. Saya percaya Yusuf menolak. Bukan karena Tante Potifar jelek. Istri pejabat. Bapak Ibu istri pejabat. Pasti dong. Cetar. Membahana. Betul gak? Saudara berdiri di sini, saudara di sana udah kecium. Wow. Parfumnya. Betul gak? Kalau saya bayangin saudara pada waktu itu. Saya percaya Yusuf pun, Tuhan jauhkan pencobaan ini daripadaku ya Tuhan. Ya Tuhan, jauhkan pencobaan ini dari tiap hari digodain sama Tante Poti. Tapi tidak tergoda sama sekali. Karena dia lebih takut sama Tuhan. Dia lebih sayang sama Tuhan. Udah sayang sama Tuhan, difitnah sama si Tante Poti. Difitnah. Padahal Yusuf gak mau saudara. Tapi dibilang direkayasa si Yusuf mau memperkosa saya. Masukkan ke penjara, dimasukin ke penjara. Bayangin saudara, dimasukin ke penjara. Di penjara, dia disukai sama kepala penjara. Ini luar biasa nih. Dan apa yang terjadi saudara? Di situ ada 2 juru roti sama juru minum. Dalam satu masa, dua-duanya mimpi saudara. Dua-duanya mimpi. Diartiin tuh mimpinya sama si Yusuf. Akhirnya juru roti sama-sama lepas saudara. Tapi juru roti akhirnya dibunuh. Tapi juru minum dipromosikan. Nah dipromosiin, Yusuf pernah bilang begini. Juru minum, kalau nanti kau sudah sukses, jangan lupa sama aku kan. Aku kan yang ngertiin mimpi kau. Mungkin juru minum berkata, tenang, tak akan kulupakan dirimu. Sedetik pun. Tapi apa yang terjadi saudara? Semua berkata lain. Dia dilupain saudara. Sampai satu ketika Tuhan gak lupa sama anaknya saudara. Amin. Tuhan gak lupa sama si Yusuf. Satu ketika raja bermimpi. Bingung cari siapa yang bisa mengartikan. Yusuf dibawa, dikasih arti mimpinya. Saudara bisa bayangkan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia menjadi orang sukses. Orang nomor 2 terbesar di Mesir pada waktu itu. Saudara bisa bayangkan. Dia sukses bukan di negerinya sendiri. Tapi suksesnya di negeri orang. Udah jadi pejabat. Terjadi kelaparan yang luar biasa. Kakak-kakaknya datang. Tahu saudara apa yang bisa dia lakukan? Waktu dia punya kuasa. Dia bisa melakukan kau ini ya. Ku ingat muka-muka kau ini ya. Aku minta tolong sama kau. Kirimkan dulu itu makanan. Kau kan gak kirim. Sekarang saatnya pembalasan. Apa yang kau tabur akan kau tuai. Jeng 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 jeng. Tapi itu tidak dia lakukan.
Sampai dia berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Reframing saudara. Arahkan pandangan saudara bukan kepada kepahitannya. Saudara harus berkata kepada Tuhan, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bahkan ada satu kebenaran firman Tuhan. Next. Mazmur 119 ayat 7. Kita baca sama-sama 2-3 ya. Bahwa ini enggak salah kan nih saudara? Enggak salah ya. Ya, kita baca sama-sama 2-3 ya. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan. Pemazmur berkata bahwa tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan. Itu artinya apa saudara? Dia reframing cara pandangnya. Dia tidak melihat tertindasnya. Tapi dia melihat pada waktu aku tertindas, aku bersyukur. Di situ aku bisa belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Di situ aku bisa belajar percaya kepada Tuhan. Di situ aku akan melihat bagaimana kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupanku. Sehingga dia bisa berkata, kita bisa berkata kepada Tuhan saudara. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidup. Yang kedua, yang terakhir. Bagaimana agar kita menjadi lebih baik, tidak lebih pahit? Percaya dengan waktu Tuhan. Yang pertama tadi apa? Reframing saudara. Kalau kita fokusnya kepada masalah, kepada hal yang pahit sekarang, lihat bahwa di balik hal yang pahit itu Allah turut bekerja. Bahwa di dalam kondisi dan keadaan ini sepertinya tidak baik, Tuhan bekerja. Dan yang kedua saudara, His time. Percaya dengan waktu Tuhan adalah cara kita menghormati Tuhan. Jangan terlalu, salah ini saudara ya, terlalu, maaf ya saudara, terlalu cepat mengambil kesimpulan. Waktu Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Waktu Tuhan tidak pernah terlalu lambat. Namun waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Seringkali Tuhan izinkan tantangan, masalah pergumulan kita alami. Bukan karena Ia jahat, karena Ia tahu engkau mampu melewatinya. Kalau engkau mampu melewatinya, engkau akan bersaksi kepada banyak orang. Engkau akan menceritakan kepada banyak orang. Engkau sedang menyembah Tuhan yang hidup. Makanya Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau kita belajar ini saudara, saya ingat. Kebetulan hari ini ibu itu tidak hadir saudara. Ibu siapa? Hana. Lagi di Medan ya, kita doakan sedang berduka saudara. Tuhan kuatkan. Tahukah saudara, hal yang menarik dari ibu Hana ini. Hana tidak punya anak. Pada masa itu saudara, orang yang memiliki keturunan atau orang memiliki anak itu sebuah kebanggaan dan keberhasilan. Nanti saudara bisa baca ya di 1 Samuel 1 ayat yang kedua. Jadi yang pertama saudara, Hana tidak punya anak. Hana itu punya madu. Punya madu ya. Namanya siapa? Penina. Nah si Penina ini suka cari-cari masalah. Bayangkan saudara, Hana gak punya anak. Tapi si Penina ini subur kali pun. Kalau kata orang Batak bilang. Subur kali pun. Dan yang kedua saudara yang menarik, Hana. Alkitab berkata ayat yang kelima nanti sudah baca. Tuhan menutup kandungannya si Hana. Udah case close. Kalau Tuhan sudah nutup udah case close saudara. Tapi yang luar biasa. Nanti saudara baca ayat 6-7. Hana selalu disakiti hati oleh Penina. Saya nggak tahu ya saudara, kalau si Penina gendong anak, kalau saya baca firman Tuhan tuh kadang-kadang saya suka renungin. Mungkin
Gak punya ya? Kasihan deh lo. Bayangin saudara, digendong. Gak digendong satu. Mungkin dua-duanya digendong. Gak punya ya? Kasihan deh lo. Tiap hari digodain saudara. Tiap hari diperlakukan. Bahkan saudara, kalau saudara lihat di ayat yang ke-7, pergumulannya dari tahun ke tahun. Bukan setahun saudara, tapi dari tahun ke tahun. Sama kayak si Ucup itu saudara. Tapi yang luar biasa, respon Hana. Hana tidak menjadi pahit. Bisa gak dia pahit saudara? Bisa. Elkana, putuskan hari ini. Kau pilih si Penina atau pilih aku. Betul gak? Bisa dia lakukan hal itu. Elkana selalu bilang, sudahlah kau gak usah gusar. Aku kan lebih berharga dibanding banyaknya. Wih, laki-laki kan gitu ya saudara. Kalau ngomong tuh, wih, so sweet. Tapi bayangkan saudara, laki-laki kan lebih kepada pikiran. Wanita kan lebih kepada perasaan. Bayangin tiap hari digodain saudara. Saya percaya saudara Hana bisa berdoa, Tuhan, lihatlah ketidakadilan dari hambamu ini. Doa orang yang teraniaya Tuhan jawab. Tuhan ambillah nyawanya sih. Nah, bisa saja dia berdoa begitu. Tapi dia tidak berdoa saudara. Respon yang luar biasa. Ia selalu datang kepada Tuhan. Tadi saudara lihat 1 Samuel 1 ayat 10. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan. Sambil menangis terseduh-seduh. Sekarang pertanyaannya, kapan saudara terakhir nangisnya terseduh-seduh? Gak pernah kan? Berarti gak punya masalah saudara, bagus. Tapi ini nangisnya terseduh. Coba contohkan, kalau nangis terseduh-seduh kayak gimana saudara? Itu kayak opung saya saudara. Waktu mama saya meninggal saudara. Opung saya itu dari Medan. Dari rumah dia sudah nangis. Dari rumah sudah nangis sampai ke Polonia. Waktu itu masih Polonia. Nangis. Sampai di Halim. Soekarno-Hatta. Halim ya. Soekarno-Hatta. Nangis. Sampai di ujung gang. Nangis. Terseduh-seduh. Sampai di rumah. Teriaknya luar biasa saudara. Bayangkan dari dia nangis. Semua orang ikut nangis. Itu tangisan orang Batak itu luar biasa saudara. Benar. Ya. Tapi nangisnya terseduh-seduh. Bayangkan saudara. Hana nangisnya terseduh-seduh. Coba saudara gambarkan. Kalau terseduh gimana saudara? Antara air mata sama air yang lain saya gak tahu saudara. Mungkin dia sudah. Tuhan menderita kali aku. Tapi dia selalu datang sama Tuhan. Dia gak bocor mulut. Dia gak datang tuh sama ibu-ibu komplek. Lihat tuh si Penina. Kan? Bagaimana responnya si Penina tuh? Gimana ibu-ibu komplek? Kan saya istri yang sah. Dia lihat. Menggoda saya. Jelek-jelekin saya. Gimana bu kompleks? Sayangnya waktu itu gak ada kok. Atau dia bisa curhat di sosial media. Ya. Kalau dia hidup zaman ini. Dia pakai TikTok. Halo guys. Hari ini saya menghadapi hal yang tidak baik. Lihatlah. Bagaimana. Saudara akhirnya dikasihani. Datang paus. Makasih yang ngasih paus. Ya, yang TikTok pasti ngerti paus saudara. Paus itu berkat. Kalau paus muncul. Nilaiannya berapa Bu Odi? 10 juta. Bayangin saudara. Kalau sampai 5, 50 juta. Dari yang tadinya mungkin nangis saudara. Ketika 5 paus itu datang. Makasih Eda. Makasih. Tapi bayangkan saudara. Tapi dia tidak pahit. Dia datang kepada Tuhan. Dia selalu ngadu sama Tuhan. Saudara, kalau engkau sedang diperlakukan tidak baik, jangan ngadu sama orang. Kalau ngadu sama orang, orang pasti, kau jangan ngomong sama siapa-siapa. Percayalah. Itu yang akan diceritakan. Kau juga jangan ngomong sama siapa-siapa. Dia akan ngomong, kau juga jangan ngomong sama siapa-siapa ya. Gak akan ada habisnya. Tapi belajarlah dari si Hana. Si Hana berdoa kepada Tuhan. Karena hari ini beliau tidak ada, saya akan ceritakan saudara. Si Hana berdoa kepada Tuhan. Dan yang kedua saudara, dia mengisi hari-harinya dengan hal yang benar. Dia bilang begini saudara, 1 Samuel 1 ayat 15-16. Tetapi Hana menjawab, bukan Tuhan, aku bukan seorang perempuan yang
Mabuk, suka mabuk. Tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Jangan anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila. Bayangkan saudara, tidak melakukan hal yang buruk. Dia tetap punya respon yang baik. Karena dia percaya, Tuhan, aku percaya dengan waktu-Mu. Kalau kita percaya dengan waktu Tuhan, saudara, maka kita akan berkata kepada dia, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Next body ayatnya. Habis ya saudara. Habis bener body. Oh masih ada satu ayat sebenarnya saudara. Mungkin saya lupa ngisi saudara. 1 Samuel 1 ayat 19. Keesokan harinya. Ya minta tolongnya Bodi, terima kasih. 1 Samuel 1 ayat 19. Nah kita lihat ya saudara. Kita baca 2, 3 ya. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi. Lalu sujud menyembah. Kemudian pulanglah ke rumahnya ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan, saudara Tuhan gak pernah lupa sama ketekunan Bapak Ibu Saudara. Tuhan gak pernah lupa sama jam-jam doa yang Bapak Ibu Saudara berikan kepada Tuhan. Tuhan gak pernah lupa sama pengorbanan Bapak Ibu Saudara. Tuhan ingat kepada si Hana. Anak yang dia minta, tapi nabi yang Tuhan kasih. Bayangkan saudara. Yang dia minta cuma siapa? Anak. Tapi Tuhan angkat derajatnya. Bukan anak yang kukasih, tapi nabi. Yang bernama siapa? Samuel, nabi yang luar biasa. Bahkan bukan cuma itu saudara. Coba Bu Odi, 1 Samuel 2 ayat 21. 1 Samuel 2 ayat 21. Kita baca lagi 2, 3, ya. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Percayalah dengan waktu Tuhan, saudara. Percaya dengan his time, waktunya Tuhan. Tetap bertindak benar, merespon benar, berkata benar, miliki hati yang benar. Saya waktu mempersiapkan khotbah ini, saya sebenarnya udah lupa nih Pak. Tiba-tiba ingat saudara. Kan dulu pelayanan saya itu cuma main gitar saudara. Mendampingi seorang pendeta. Ya pergi ke persekutuan doa. Tiba-tiba saudara ada persekutuan doa di Bulak Rantai. Tim Cawang lah penguasanya. Ya, sampai satu ketika saudara ada seorang ibu, 2 dokter. Satu dokter ini sudah menikah. Kurang lebih 6-7 tahun. Satu dokter. Nah dia telah berusaha untuk bayi tabung saudara. Tapi gak berhasil. Orang kaya saudara. Namanya juga dokter orang kaya. Dan dia bertugas di salah satu rumah sakit besar saudara. Yang ada di Jakarta. Ya, singkat cerita saudara. Dia kesaksian, dia cerita. Dia gak punya anak. Tapi entah kenapa waktu saya main gitar saudara. Saya selesai main gitar, saya datang sama ibu itu. Saya bilang, ibu boleh saya berdoa buat ibu? Boleh Pak. Saya kok seperti ada sesuatu dalam hati saya yang saya mau sampaikan. Percaya sama Tuhan. Tuhan akan berkati ibu dengan keturunan. Wah tiba-tiba nangisnya. Amin, Tuhan amin. Nah saudara, akhirnya lama tidak berjumpa. Ya, lama tidak bertemu, saya main ke Pondok Gede Plaza. Ya, Pondok Gede Plaza. Waktu sampai di Pondok Gede Plaza, saya lagi lihat buku di Gramedia. Tiba-tiba ada anak kecil nabrak saya. Blas. Ya kan? Ada anak kecil nabrak saya. Saya bilang, "Dek, mana orang tua kamu?" Tiba-tiba ada seorang ibu datang, saudara. Maaf ya Pak. Saudara, kayak orang pernah ketemu, tapi udah lama gak ketemu, main lihat-lihatan saudara. Kan gitu-gitu kan. Jangan SKSD, betul gak?
Loh, ibu? Loh, Nixon? Ya, waktu itu panggil Nixon tiba-tiba kan. Nixon? Oh iya Bu. Ini siapa? Ini anak yang 2 tahun lalu. Yang kita gumuli bersama-sama. Tuhan kasih. Waduh, saya waktu itu saudara, saya cuma bilang, waduh Tuhan, luar biasa. Ya, saya yakin dan percaya saudara, itu terjadi oleh karena waktu Tuhan atas ibu itu. Amin. Ya, saya udah bertahun-tahun. Saya punya sahabat saudara, sudah hampir 8 tahun menikah. Ya, tapi belum punya anak. Singkat cerita, setiap malam kami hanya berdoa buat dia. Bukan buat kita. Kita butuh anak waktu itu. Tapi kami selalu berdoa buat dia. Gak lama kemudian kami dengar dia hamil. Dan anaknya sama anak saya cuma beda hari. Beda cuma 10 hari. Dia tanggal 1 November, anak saya tanggal 11 November. Kalau saja dokternya gak pergi saudara, mungkin lahirannya bisa sama 11 November. Saudara percayalah dengan waktunya Tuhan. Kalau engkau bertekun, kalau engkau setia kepada Tuhan, Tuhan ingat. Saya doa, biarlah Tuhan ingat sama doa-doa kita kepada Tuhan. Tuhan ingat apa yang menjadi kerinduan saudara kepada Tuhan. Untuk itu, percaya, reframing saudara. Jangan lihat yang buruknya terus. Percaya bahwa di dalam hal yang buruk, apa yang Tuhan mau ya? Tuhan mau saya lebih apa ya? Mungkin Tuhan mau saya lebih mengucap syukur, lebih bersemangat, lebih percaya, lebih beriman. Dan yang kedua, percaya dengan waktunya. Kalau belum waktunya terjadi, tetap punya respon yang baik. Jangan underestimate sama Tuhan. Percaya Tuhan punya cara yang ajaib untuk menolong setiap kita. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri saudara. Ada satu lagu, kita nyanyi sama-sama. Kita berkata, walau 1000 dalam di sisiku, kau tetaplah Allah. Di kananku takkan ku goyah, sebab Yesus sertakan kami goyah. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertakan kami goyah. Tuhan, takkan ku goyah, sebab Yesus sertakan
berikan tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Allah. Biarlah segala sesuatu yang sudah kami dengar, kami boleh lakukan dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami terus mau mempermuliakan Engkau ya Bapa dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan memberikan persembahan kita dengan ucapan syukur. Namun sebelumnya kita boleh bersatu di dalam doa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan malam hari ini Tuhan. Yang mengajar kami untuk kami lebih lagi tetap teguh di dalam Tuhan. Karena kami percaya bahwa pengharapan kami pasti di dalam Tuhan. Bahwa Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang hidup. Yesus yang memberikan damai sejahteranya bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan malam hari ini juga Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Kami berdoa setiap tangan-tangan yang memberikan persembahannya, di tangan mereka ada berkat. Apapun yang mereka kerjakan di dalam kekudusan Tuhan Yesus nantiasa buat berhasil. Toko dagangan, usaha, pekerjaan, karir, bisnis, bahkan studi anak-anak mereka diberkati ratusan kali ganda. Amin. Bahkan mereka bebas miskin, bebas bangkrut, tidak akan pernah kekurangan karena Tuhan adalah gembala kami. Amin. Tak akan kekurangan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memberikan persembahannya. Sama-sama kita katakan. Amin. Sama-sama naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Terima kasih untuk persembahan Bapak Saudara. Tuhan Yesus yang balaskan berlipat kali ganda di dalam setiap kehidupan kita. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church. Selamat menyaksikan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih kepada Pastor Nixon Siregar dan Bapak Thomas William atas pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak Ibu dan Saudara semua kembali hadir dalam ibadah hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 dengan jadwal sebagai berikut. Ibadah sesi 1 jam 10.30 dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi berupa Bible Movie dengan judul Patmos. Kami menyediakan makan siang dan kuis berhadiah. Ibadah kedua jam 13.30 dilayani oleh Evangelis Flora Anggraini. Ibadah ketiga jam 15.30 dilayani oleh Pastor Nixon Siregar. Di setiap ibadah minggu, ibadah khusus dan ibadah KKR disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Berikut ini beberapa informasi terkait pelayanan dan kegiatan yang diadakan oleh Mount Hermon Church. Jadwal Bible Movie selanjutnya sebagai berikut. Hari Kamis tanggal 29 Mei 2025 jam 13.30 dengan topik Kenaikan Yesus Kristus. Minggu 1 Juni 2025 jam 15.30 dengan topik The Revelation. Minggu 6 Juli 2025 jam 13.30 dengan topik Rapture. Kuis Alkitab episode ke-18 akan kembali dilaksanakan hari Kamis tanggal 15 Mei 2025. Untuk informasi selengkapnya, Bapak Ibu dapat menghubungi pekerja atau sekretariat dari Mount Hermon Church. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811 1001 1285 atau silakan scan QR Code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan pengumuman dari Mount Hermon Church.
Oh, hari Minggu ya. Kami juga mengumumkan untuk Bapak Ibu Saudara di hari Minggu ini di sesi 1 ya. Di sesi 1 ada Bible Movie. Bagi Bapak Saudara yang rindu boleh ajak teman-temannya Bapak Saudara untuk menyaksikan. Diberkati oleh Bible Movie yang akan kita saksikan di tempat ini di sesi 1 Bapak Saudara. Jangan lupa ya di sesi 1. Karena di sesi 1 kita ada banyak spare-nya waktunya. Baik, itu saja. Sama-sama kita boleh bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Bersama-sama angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu Yesus, Allah yang kuasa. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, berkatnya melimpah, El Shaddai, berkatnya melimpah, El Shaddai. Iya, kita diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Nixon Siregar. Amin Bapak Ibu. Tapi sekaligus juga ngasih PR kepada saya. Iya Bapak Ibu. Jadi siapa yang terhilang? Anak bungsu atau anak sulung? Nah, Bapak Ibu, saya ngasihkan perbandingan tadi, tapi Bapak Ibu sendiri yang memutuskan ya. Kita melihat hasil akhirnya. Saudara menyebut yang baik yang mana ya? Pilih salah satu. Paulus atau Yudas Iskariot? Paulus. Kalau kita lihat akhirnya. Tapi coba kalau saudara lihat awalnya. Yudas Iskariot yang bagus. Karena dia murid Yesus. Sedangkan Paulus pembunuh orang Kristen. Ya enggak Bapak Ibu ya. Jadi kalau awalnya itu jelek itu Paulus. Pembunuh orang Kristen. Yudas Iskariot justru yang bagus. Murid Yesus itu. Bendahara lagi. Iya kan? Artinya bendahara apa? Orang yang dipercaya Yesus. Iya kan? Saudara memilih bendahara siapa? Orang yang dipercaya kan? Iya kan? Jadi awalnya Yudas Iskariot itu lebih bagus dibandingkan Paulus. Tapi pada akhirnya Paulus yang terbaik. Karena dia menjadi rasul yang terbesar. Mendirikan banyak gereja. Menulis banyak kitab dalam perjanjian baru. 2/3 kitab perjanjian baru Rasul Paulus yang nulis. Jadi dari situ saudara melihat siapa? Di awal atau di akhir? Di akhir ya. Ya, yang akhir yang bagus siapa? Rasul Paulus. Tapi kalau lihat di awal ya, Yudas itu murid Yesus itu. Bendahara lagi ya. Hal yang sama juga dengan kehidupan kita ya. Seringkali ya kita memang lihat akhirnya ya. Memang itulah akhirnya. Karena kadang-kadang kita juga melihat orang juga yang sukses pada akhirnya ya. Tapi saudara kan nggak lihat bagaimana perjuangannya kan. Iya kan. Padahal perjuangannya itu yang luar biasa. Yang mungkin ya berdarah-darah lah ya. Karena itu juga bagi kita saudara bisa menjawab sendiri ya. Mana anak yang hilang, anak bungsu atau anak sulung. Lihat akhirnya. Ya, bukan awalnya. Kalau awalnya kita bisa tertipu, akhirnya bisa berubah. Ya, seperti Yudas Iskariot tadi dibandingkan dengan Rasul Paulus. Sama-sama rasul ini. Iya kan? Lah iya kan? Yudas Iskariot kan murid Yesus itu rasul. Tapi rasul yang tersesat gitu ya, yang kacau ya. Tapi mari lihat akhirnya. Hal yang sama juga dengan hidup kita.
Tuhan juga melihat akhir dari hidup kita yang setia sampai akhir. Ya kan? Tidak dibilang yang setia pada awalnya. Enggak. Setia sampai akhir. Jadi akhirnya yang dilihat. Oke? Oke, mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, berkat-Mu melimpah atas kami. Kami mengalami zaman lawatan kuasa-Mu Tuhan. Kami telah memuji, muliakan nama-Mu. Kami juga telah diberkati oleh firman-Mu yang disampaikan oleh Pastor Nixon Siregar. Berkati pelayanannya semakin heran dan dahsyat. Tuhan, agar semua orang yang mendengarkan, yang mengalami pelayanannya sungguh-sungguh bisa percaya Yesus, datang kepada Yesus dan diselamatkan. Berkati juga keluarganya, berkati juga putrinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga Pak Thomas William Tuhan, berkati juga dalam pelayanannya, berkati juga istrinya yang pelayanan juga, berkati juga putrinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga setiap kami yang hadir malam ini juga Tuhan. Apapun penyakit kami berdoa, kami percaya nama Yesus ada di atas nama penyakit kami. Itulah sebabnya ketika kita berdoa minta kesembuhan, saudara pasti disembuhkan. Demikian juga apapun dikatakan orang, tahun 2025, tahun yang penuh dengan kabar-kabar yang mengkhawatirkan. Ada perang dagang, ada perang tarif, ada PHK, ada banyak hal. Bahkan juga ada sebagian orang juga berkata Indonesia gelap. Saudara nggak perlu khawatir tentang hal itu semua. Karena saudara harus percaya firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yesaya 60 ayat 2 jelas berkata, ketika dunia mengalami kegelapan, bangsa-bangsa mengalami kekelaman, terang kemuliaan Tuhan turun atas kita. Ketika terang kemuliaan Tuhan turun atas kita, artinya Tuhan ada di pihak kita. Ketika Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita? Kita akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa untuk para pemimpin kami, khususnya Presiden dan Wakil Presiden, Jenderal Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Berkati kedua beliau ini kesehatan yang sempurna, tambahkan hikmat, sehingga mereka berdua bisa memimpin Indonesia masuk menjadi negara maju yang terbesar keempat di dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga Ratu Plaza yang telah mengizinkan Mount Hermon Church hadir di tempat ini. Ketika gereja hadir, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Itulah sebabnya apapun yang mati di hidup kita akan dibangkitkan dan hidup. Dan terbukti Ratu Plaza yang semula bertahun-tahun mati sekarang sudah mulai hidup dan bangkit. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan akan kami tutup doa sahabat ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa melihat di layar televisi, mari sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Di setiap waktuku, kebenaran-Mu dan perkenan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran
kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu, kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Selamat malam, maju terus dalam Tuhan Yesus. Sampai jumpa pada ibadah selanjutnya tempat ini, dan Tuhan Yesus pasti memberkati setiap kita. Bagi Bapak Saudara yang rindu didoakan, boleh maju ke depan juga. Bapak Pendeta Hari akan berdoa buat Bapak Saudara.